Tertangkapnya Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel dalam operasi tangkap tangan KPK mengejutkan publik. Apalagi sehari sebelum ditangkap, Noel sempat melakukan sidak pabrik odol di Depok, Jawa Barat yang dia unggah di akun Instagramnya pada Rabu 20 Agustus. Noel sidak karena mendapatkan kabar pabrik tersebut memberikan cek palsu alias bodong untuk membayar gaji karyawan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya. Sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong. Gila itu. Saya miris melihatnya sampai kawan-kawan buruh itu menangis ketika mengetahui cek itu ternyata cek bodong. Sehari sebelumnya di hari Selasa, Noel menyidak perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong, Depok bersama dengan Wakil Wali Kota Depok. Dalam sidak ini, Noel menemui para pekerja yang gajinya terkatung-katung dan tidak ada BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Apa yang bisa kita bantu? Biar kenapa? Dampaknya ke mereka juga. Kalau kalian berjalan, mereka akan hidup juga. Nih. Melalui WhatsApp, Wakil Ketua KPK, Fitroroh Cahyanto jelaskan Noel ditangkap karena dugaan pemerasan terhadap sebuah perusahaan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sertifikasi K3 yang biasanya diberikan melalui pelatihan dan ujian kerap menjadi ladang korupsi bancakan di Kemenaker. Sertifikasi K3 ini keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja dari para perusahaan swasta yang kemudian diajukan ke Menaker ini kemudian adalah praktek yang tidak baru. Tentu saja modus ini sudah lama sekali, terus menerusnya tiap tahun sertifikasi K3 menjadi bancakan, menjadi alat pemerasan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja kita berharap praktek ini bisa dihentikan melalui momentum OTT yang terlaksana hari ini. Menanggapi anggota Kabinet Prabowo terjerat OTT KPK, Mensesnek Prasetyo Hadi secara umum menilai kinerja Menaker dan wamennya dalam 10 bulan terakhir tergolong baik. Meski begitu, penilaian baik ini menurut Mensesnek tidak ada kaitannya dengan OTT KPK. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Seritek. Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Karir politik Noel mencuat ketika Noel menjadi Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman. Di Pilpres 2024, Noel yang menjadi Ketua Umum Joman mengarahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto. Sebagai Ketua Relawan pendukung Prabowo, Noel terlibat dalam kampanye pemenangan. Tim Liputan Kompas TV.